Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Arifania Syafan Nursabila. Jadi di video kali ini aku pengen sharing-sharing ke kalian semua tentang hal-hal apa aja yang bisa kalian lakuin kalau kalian memilih untuk gap year tahun ini. Nah, jadi aku dulu merasakan banget gitu ya rasanya ditolak SNMPTN, SBMPTN, terus beberapa UM juga ya aku ditolak gitu. Cuman alhamdulillahnya pada saat detik-detik terakhir ternyata aku dinyatakan lolos ke FH Unpad lewat jalur prestasi. Nah, tapi kan sebelum aku dinyatakan lolos itu aku ya sempat galau juga gitu. Wah, harus ngapain gitu ya kalau nggak kuliah. Jadi pada saat itu aku mulai nyusun rencana-rencana lah kalau emang aku harus gap year gitu. Dan ada satu hal nih aku pengen tekenin gitu ke kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian tuh memilih untuk gap year, itu tuh gak apa-apa banget teman-teman ya, asli ini mah. Jadi jangan kayak kalian minder atau insecure karena kalian belum bisa kuliah, itu tuh gak apa-apa gitu. Karena aku yakin pasti banyak alasan dibalik kalian milih untuk gap year itu. Bisa aja kan kalian mungkin nunggu waktu yang tepat supaya kalian tuh bisa diterima di kampus impian kalian atau di jurusan yang emang kalian pengen gitu. Dan kalian tuh gak usah memperhatikan omongan-omongan orang lain, misalnya kayak orang tua tetangga yang suka nanya, "Bu, anaknya kuliah di mana?" gitu. Nah, itu tuh gak usah kalian dengerin lah. Intinya kalian tuh gak usah insecure dengan perkataan orang dan gak usah dilihat gitu orang lain. Difokus aja sama diri sendiri. Oke, jadi langsung aja kali ya. Jadi di sini aku Jadi di sini aku tuh udah ngerangkum beberapa hal yang bisa kalian lakuin kalau emang kalian milih untuk gap year. Kita masuk ke poin 1. Yang pertama, yang bisa kalian lakuin kalau kalian gap year itu adalah bimbel atau bimbingan belajar. Sebenarnya bisa aja sih belajar sendiri di rumah tanpa ikut bimbel, itu bisa aja. Tapi mungkin kalian harus aware banget kalau ada info-info dari LTMPT atau lembaga-lembaga kuliah lain gitu. Beda kalau misalnya kalian ikut bimbel atau les di mana gitu. Jadi kan itu lebih terstruktur gitu ya guys. Jadwalnya dan info-info yang lainnya juga kalian pasti nggak akan ketinggalan kayak gitu. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri kalian untuk ikut UTBK di tahun depan tuh dengan lebih matang gitu. Nah, menurut aku sih kalau emang kalian pengen bimbel, kalian ikut aja di tempat-tempat bimbel yang udah terkenal, yang udah terpercaya, misalnya kayak GO ataupun NF. Nah, iya jadi kalian ikut aja di tempat-tempat bimbel yang udah terpercaya gitu. Sebenarnya aku nggak tahu juga sih biayanya berapa dan gimana cara belajarnya karena aku emang belum pernah ikutan bimbel gitu. Ya dari SD, SMP, SMA itu aku tuh nggak pernah ikutan bimbel di tempat-tempat yang serius kayak GO atau NF gitu. Aku selalu ikutan les-lesnya tuh di tempat-tempat yang kecil kayak aku les ke gurunya misalnya. Aku biasanya kayak gitu sih. Next, yang kedua. Jadi, untuk yang kedua ini, kalian tuh bisa milih untuk bekerja. Maksudnya apa nih bekerja? Maksudnya tuh, kalian tuh bisa memanfaatkan waktu yang ada. 1 tahun kan bukan waktu yang sedikit ya. Itu lumayan juga lah, itu banyak banget hal yang dilakuin selama jangka waktu 1 tahun itu gitu. Nah, di jangka waktu 1 tahun itu, kalian bisa milih untuk bekerja. Nah, kerjanya di mana Kak gitu? Kalau menurut aku sih, kalian jangan ngambil kerja-kerja yang berat. Sejauh informasi yang aku dapat dari teman-teman aku yang milih untuk gap year, mereka tuh nggak milih kerja yang berat-berat gitu. Mereka tuh kerja kayak joki tugas anak-anak SMA, atau misalnya mereka magang di suatu swalayan kayak gitu. Nah, itu kan bermanfaat juga gitu ya. Uangnya bisa kalian tabung buat nanti kalian kuliah. Pekerjaan lainnya yang aku rekomendasiin banget, itu kalian sebenarnya bisa aja kerja dari rumah. Kayak misalnya bikin konten gitu, bikin konten di YouTube, TikTok. Setahu aku sekarang TikTok tuh bisa diafiliasi gitu, jadi bisa dapat uang dari TikTok. Bisa juga kalian kalau misalnya punya kemampuan edit video atau ngelukis kayak gitu-gitu, nah kan itu bisa banget kalian jual jasa kalian untuk ngedit video atau untuk menggambar desain, dipasarkan aja gitu di sosial media kalian kayak misalnya di Instagram atau di TikTok gitu. Jadi kerjanya nggak berat, tapi seenggaknya kalian bisa ngisi waktu luang dan insya Allah berkah juga gitu ya uangnya karena hasil dari kalian sendiri. Sorry, ada alarm. Oke. Dari ada alarm. Oke, lanjut. Next. Tadi udah yang kedua kan ya?
Oke, sekarang yang ketiga. Jadi untuk yang ketiga ini adalah poin yang bakal aku ambil kalau misalnya dulu aku jadi memutuskan untuk gap year gitu. Kalau misalnya dulu emang aku nggak keterima di mana-mana, nauzubillah ya, astagfirullahaladzim. Kalau misalnya emang dulu aku belum keterima di jurusan yang aku pengen gitu, aku kayaknya bakal ngambil opsi ini buat ngisi waktu aku saat gap year. Poin yang ketiga ini yaitu menghafal Quran. Nah, jadi menghafal Quran tuh ya kan ini tuh bukan cuma hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita gitu, tapi juga mempersiapkan diri kita buat kehidupan di akhirat kelak kayak gitu ya. Nah, dulu aku saat emang belum keterima di PTN, aku tuh sempat nyari-nyari pesantren-pesantren yang buat aku menghafal Quran gitu. Nah, dan aku dapat gitu ya beberapa listnya. Dan mungkin di video kali ini aku mau share seenggaknya 2 tempat menghafal Quran atau rumah tahfiz yang bisa kalian catat dan mungkin kalian bisa tahfiz di sana, bisa menghafal Quran di sana gitu. Yang pertama ada pesantren Ibnu Syam. Jadi pesantren Ibnu Syam itu setahu aku ya, itu tuh milik salah satu pemiliknya adalah Kak Nabila Abdul Rahim. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, Kak Nabila Abdul Rahim ini juri di acara Hafiz Indonesia yang suka ditayanginya tuh pas bulan Ramadan gitu. Mungkin teman-teman tahu ya. Nah ya, jadi pemiliknya itu adalah beliau dan suaminya gitu. Tadinya aku emang mau masuk ke pesantren ini. Pas aku belum dinyatakan lolos ke FH Unpad jalur prestasi gitu. Aku tuh udah testing ke pesantren ini dan udah dinyatakan diterima juga sih, alhamdulillah gitu. Tapi kemudian pada saat aku dinyatakan lolos ke Unpad, aku konsultasilah ke orang tua, dan menurut orang tua aku kayaknya kuliah dulu aja nggak apa-apa gitu. Mungkin nanti insya Allah setelah aku lulus bisa gitu ya untuk menghafal Quran ini gitu. Dan sebenarnya kalau menghafal Quran kan bisa sambil berjalan ya guys, jadi bisa sambil kuliah juga gitu sih. Oke, itu yang pertama. Terus ada pesantren kedua yang aku rekomendasiin ke teman-teman, itu adalah namanya Maskanul Hufad. Nah, Maskanul Hufad ini setahu aku itu tuh pesantren pemiliknya adalah Okistiana Dewi. Nah, jadi itu bagus banget ya setahu aku. Jadi program-programnya bagus gitu dan udah cukup terkenal juga gitu. Dan setelah aku lihat-lihat juga ya, aku sempat stalking juga ke Instagramnya. Itu tuh Instagram itu tuh fasilitasnya tuh bagus banget gitu. Dan kalian bakal nyaman lah kalau misalnya menghafal Quran di sana. Ya, mungkin itu sih 2 tempat yang aku rekomendasiin kalau memang kalian memilih untuk menghafal Quran di saat gap year ini gitu. Oke, mungkin next. Oke, jadi ini tuh poin terakhir ya yang aku rekomendasiin ke kalian. Jadi selama gap year ini kalian bisa juga ikut volunteer. Jadi kan suka banyak tuh di Instagram yang buka-buka volunteer atau misalnya kayak buka suatu event, terus kalian tuh bisa ikutan gitu di situ atau lomba-lomba gitu. Jadi selain kalian bisa bimbel, terus bisa juga kerja, bisa menghafal Quran, kalian tuh bisa ngisi waktu luang dengan ikutan volunteer atau ikutan lomba gitu. Kayak misalnya kemarin aku tuh ikutan duta bahasa gitu. Nah, itu kan bermanfaat juga buat kalian menambah pengalaman dan kalian juga bisa berpeluang mendapatkan cuan gitu ya. Karena biasanya event-event kayak gitu, kayak lomba-lomba, duta bahasa, duta pelajar, apalah itu bisa mendapatkan hadiah berupa biaya pendidikan gitu ya. Kayak gitu. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Semoga aja bermanfaat. Dan aku selalu berdoa gitu ya, semoga kalian yang memilih untuk gap year di tahun ini, semoga nanti kalian bisa berkesempatan untuk masuk ke kampus impian kalian dan bisa belajar sesuai dengan jurusan yang kalian pengen gitu. Dan semoga kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik di masa-masa gap year ini. Oke, mungkin segitu dulu dari aku. Aku juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel aku di sini. Oke, dan jangan lupa juga aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, mungkin segitu dulu ya guys. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah!